Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun judul permasalahan yang saya ambil adalah pembiasaan memilah dan mengolah sampah untuk menanamkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan pada siswa kelas 2 SDN 2 Penpen. Disusun oleh Intan Wulandari Laraswati SPD dengan NIP 1987072022212006. Berikut adalah data pribadi tentang saya. Nama Intan Wulandari Laraswati SPD, nomor induk pegawai 1987072022212006. Jabatan sebagai guru kelas dan instansi tempat saya mengajar adalah SD Negeri 2 Penpen, Kecamatan Mundu. Visi dan misi SDN 2 Penpen. Visi SDN 2 Penpen adalah terwujudnya kematangan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menetapkan pendidikan disiplin, keterampilan yang kreatif, inovatif, berbudi pekerti, dan berkarakter yang luhur. Misi SDN 2 Penpen adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik yang profesional di bidang IPTAK dan IPTEK. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama sehingga terbangun insan yang cerdas, cendekia, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang aktif, inovatif, dan berprestasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mewujudkan suasana sekolah yang kondusif sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman. Yang kelima, membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Latar belakang dari permasalahan yang saya ambil adalah yang pertama, pentingnya menjaga lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penegak hukum. Yang kedua adalah setelah melakukan observasi di unit kerja SDN 2 Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kepedulian siswa terhadap lingkungan masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari perilaku siswa yang acuh terhadap lingkungan. Guru sering mendapati siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. Siswa hanya melakukan tugas piket jika diingatkan oleh guru, meskipun sudah ada jadwal piket yang terpasang di dinding kelas. Kurangnya kepedulian siswa terhadap lingkungan menjadi salah satu isu yang dihadapi oleh sekolah saat ini, terkhusus di kelas 2 SDN 2 Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, untuk menunjang visi sekolah yaitu terwujudnya kematangan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menetapkan pendidikan disiplin, keterampilan yang kreatif, inovatif, berbudi pekerti, dan berkarakter yang luhur, penulis membuat laporan orientasi yang berkaitan dengan isu yang telah disebutkan, yaitu pembiasaan memilah dan mengolah sampah untuk menanamkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan pada siswa SD Negeri 2 Penpen. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di SD Negeri 2 Penpen, Kecamatan Mundu memiliki maksud. Yang pertama, meningkatkan pembiasaan memilah dan mengolah sampah dengan membuat tempat sampah organik dan anorganik. Yang kedua, meningkatkan kegemaran peserta didik dalam kegiatan literasi. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan metode permainan ular tangga.
Tujuan dari orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di SD Negeri 2 Penten Kecamatan Bundu adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik gemar membaca dan terbentuknya kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum belajar. Yang ketiga, meningkatnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika dengan menggunakan metode permainan ular tangga. Identifikasi permasalahan yang ditemukan adalah yang pertama, rendahnya kepedulian siswa menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kurang gemarnya siswa dalam kegiatan literasi. Dan yang terakhir adalah rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Fakta-fakta berdasarkan data terkait dengan permasalahan yang muncul. Fakta berdasarkan data dari permasalahan pertama yaitu berdasarkan data yang ditulis oleh redaksi GeoTimes tanggal 10 bulan 7 2015 dijelaskan bahwa sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton tiap hari atau 0,7 kg per orang. Tahun 2014, Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar setelah Cina. Fakta berdasarkan data dari permasalahan kedua yaitu fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nation yang dilakukan oleh Central Connect State University pada bulan Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand dengan peringkat 59 dan di atas Botswana dengan peringkat 61. Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Fakta berdasarkan data dari permasalahan ketiga, yaitu salah satu bukti rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia terlihat dari ujian nasional atau UN beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, sebanyak 35.567 atau 6,66% siswa SMP dan MTS di Jawa Timur dan 1.600 atau 20% siswa di Balikpapan tidak lulus dalam UN. Penyebab ketidaklulusan itu terletak pada nilai bahasa Indonesia dan matematika yang kurang dari 4. Kondisi tersebut diperkuat hasil survei The National Center for Education Statistics atau NCES pada tahun 2003 tentang prestasi pelajar Indonesia. Data tersebut mengungkapkan prestasi pelajar Indonesia berada di peringkat ke-59 dari 41 negara. Metrik rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama kontrak. Kegiatan yang pertama, meningkatkan pembiasaan memilah dan mengolah sampah dengan membuat tempat sampah organik dan anorganik. Tujuan kinerja. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanamkan sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Indikator pencapaian. Peserta didik peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah serta membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Waktu perolehan bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Kegiatan kedua, meningkatkan kegemaran peserta didik dalam kegiatan literasi. Tujuan kinerjanya adalah kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kegemaran membaca peserta didik kelas 2. Indikator pencapaian. Peserta didik kelas 2 senang membaca sebelum memulai pelajaran dan terbuatnya poster gemar membaca di kelas. Waktu perolehan
bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Kegiatan ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan metode permainan ular tangga. Tujuan kinerjanya adalah pembelajaran dengan metode permainan ular tangga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Indikator pencapaiannya adalah peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan metode permainan ular tangga dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Waktu perolehannya bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Rencana kegiatan dari permasalahan meningkatkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah dengan membuat tempat sampah organik dan anorganik. Yang pertama, membuat rancangan pelaksanaan program memilah dan mengolah sampah. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai sampah organik dan anorganik kepada siswa. Yang ketiga, membuat tempat sampah organik dan anorganik. Yang keempat, memilah sampah organik dan anorganik. Yang kelima, mengolah sampah organik menjadi biopori. Selanjutnya adalah rencana kegiatan meningkatkan kegemaran peserta didik dalam kegiatan literasi. Yang pertama adalah membuat poster tentang pentingnya membaca. Yang kedua, menyediakan buku bacaan bergambar di dalam kelas. Yang ketiga, melakukan gerakan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memberikan stiker reward setelah buku selesai dibaca. Yang terakhir adalah rencana kegiatan dari permasalahan meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode permainan ular tangga. Yang pertama adalah membuat bahan ajar. Yang kedua, membuat kartu pertanyaan matematika. Yang ketiga, mencetak sketsa ular tangga ke dalam bentuk spanduk. Yang keempat, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Dan yang terakhir adalah melakukan pembelajaran dengan metode permainan ular tangga. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan, gemar membaca, dan peningkatan hasil pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap siswa. Sayangnya, kesadaran tersebut terkadang luput dari perhatian. Oleh karena itu, kesadaran ini perlu ditanamkan sejak usia dini, terutama ditanamkan pada usia sekolah, khususnya sekolah dasar. Penanaman kesadaran ini bisa dimulai dari membiasakan siswa membuang sampah pada tempat sampah, memilah dan mengolah sampah, pembiasaan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran, dan kesadaran dalam belajar. Penanaman kesadaran ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter peduli lingkungan siswa, gemar membaca, dan rajin belajar sebagai wujud dari nilai nasionalisme. Selama proses pembiasaan yang dilakukan, cukup banyak perubahan yang bisa terlihat dari siswa kelas 2 SD Negeri 2 Penpen. Penulis optimis, jika pembiasaan ini dilanjutkan dengan dukungan penuh semua warga sekolah, maka dampak positif yang jauh lebih besar akan terlihat dan dirasakan. Saran, kegiatan orientasi ini diharapkan mampu dilaksanakan bukan hanya sebagai bentuk melaksanakan tugas, namun diharapkan mampu menjadi pembiasaan bagi siswa dan guru sebagai bentuk penanaman karakter peduli lingkungan, gemar membaca, dan rajin belajar, sehingga dapat memberikan dampak yang baik, berkelanjutan, dan berkesinambungan.